Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal kafirin wal musyrikin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin rahmatullah lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan, diberi sehat wal afiat, diberikan umur yang panjang dan masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Bisa melaksanakan perayaan Maulid yang mana sudah kita laksanakan tadi. Semoga perayaan Maulid itu menjadikan Rasulullah senang kepada kita seberataan. Dan juga tadi sudah batasmiyah 3 ikung nang ditasmiyahi. Ini musim memecah mungkin. Di banyak nang batasmiyah. Biasanya bulan Maulid banyak orang kawinan, lalu beisian. Alhamdulillah, dengan ada Maulid lalu kemudian dengan tasmiyah, semoga anak-anak yang tadi ditasmiyahi menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi orang yang berbakti kepada Allah, menjadi orang yang berbakti menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada guru-gurunya, dan bermanfaat untuk umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya apa yang harus ulul sampaikan? Karena setiap malam Selasa sudah kita biasa kedapatan. Mungkin ada beberapa tamu yang baru mungkin ya. Jadi alhamdulillah malam ini ada tamu-tamu agung yang hadir bersama kita. Sebelumnya ulun mengucapkan dulu kepada yang mulia para habaib mungkin yang berhadir malam ini, para guru-guru, para asatid, para tokoh-tokoh masyarakat, dan juga para tetuha Kelurahan Murung Kraton. Semoga dipanjangkan umurnya seberataan, sehat wal afiat, murah rezeki, banyak jodohnya. Banyak jodoh. Sudah kawin cukup sikung aja. Ya, ini di muka ulun ada beberapa orang-orang yang mulia, alhamdulillah. Ada yang datang dari jauh. Yang di samping ulun mungkin sudah tahu pian sebagian. Saudara kita orang sini juga, cuman banyak merantau beliau. Haji Mister Muji. Ada misternya ini ngalih mencari ngaran mister ini. Ada dulu pahlawan ngarannya Mister Cokro Aminoto. Kali ini Mister Muji. Budaya yang sebelah kiri ulun pian sudah kenal Ustaz Ustaz Fahri. Ya, rancak terdapat, cuman imbahnya terdapat kan ingat ngaran kadang-kadang. Subhanallah, itulah manusia. Tapi kalau wajah kada betahaan, rancak terkumpul, rancak terdapat.
Kemudian yang lain, ini tetua kita juga, Pak Haji Sarkani, Haji Sarbini, dan yang paling ujung itu orang Cempaka. Hari ini ulun sukses membawa beliau untuk datang ke sini. Haji Mustafa nama beliau. Kemudian yang sebelah sini satu-satu pian tahu aja sudah orang-orang juga. Malah ulun yang kada tahu ngarannya. Ya, insyaallah. Tadi ada di higa ulun yang bejas mana tadi? Hilang kau orangnya. Mungkin ini kada mau tetap teh amin lon ami kada mau tetap teh. Jadi harus bakalah seikong amin bakalah akhirnya. Iya. Siapa lagi? Amin. Amin tadi Ami. Terus samping beliau ada siapa? Haji Rosat ya. Minta maaf kata ngaran, cuman kalau wajah kada asing, cuman ngaran karena jarang berkumpul, lalu akhirnya kada ingatan ngaran. Ya. Kalau wajah, alhamdulillah ingatan aja berataan. Kemudian yang paling sebelum ujung dari mana itu? Jauh beliau datang juga. Haji Suni, terkena Abah Suni. Masya Allah beliau. Termasuk donatur juga di sini. Kemudian yang paling ujung, nah itu Bian. Paling ganteng, paling bungas ya. Ngalih mencari tandingannya. Insyaallah tabarakallah ya. Semuanya Masya Allah, semuanya bagus-bagus, insyaallah semuanya menjadi qurratul ain, disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita kada ada apa-apa, cuman ingin apa? Pertama kita ingin senang dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Apa? Dengan adanya anugerah Allah dan rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaklah kalian gembira. Gembira ya banyaki senyum aja sudah. Tertawa, senyum, tapi jangan mengelangkang tertawanya. Nah, kemudian sesuatu insyaallah jam 10 sudah. Mungkin kada lawas ya, kada panjang supaya kada tapi lapar benar. Atau lapar-lapar sekali jadi biar kau porsinya banyak makan. Jam 12 tuntungan. Kira-kira siap? Jam 12 siap? Ujuran kan. Kayaknya tunggal ikungan hilangan, tinggal ulung kuciak-kuciak serongan kada ada orangnya. Kayak apa? Atau pian nang kuat ulun nang kada kuat, apalagi kopi kada ada. Adakah panitia kopi? Kalau seberataan cukup nang di muka aja. Amun seberataan rugi aja panitia kan. Ya. Kalau ada kopi kan jadi semangat sedikit. Minuman para orang-orang soleh. Selalu ulun kalau ada majelis, ada acara mengusahakan supaya ada kopinya. Supaya para aslaf solihun itu juga hadir dengan adanya kopi. Kayak baca manakib kan kopi kan tertinggal. Itu tradisi apa Allah alam, cuman ada kopi pahit pulang. Siapa yang meminum gesen datu jar. Jar datu nyawa aja kada mau minum, udah disuruh minum lah. Kopi pahit disuruh datu, sorong nang manis. Ya. Sesuatu yang kita maklum kalau ada orang ulang tahun. Maulid itu kan kalau bahasa kita itu apa? Kelahiran. Dan biasanya kita memperingati kelahiran itu disebut dengan bahasa kita apa? Ulang tahun. Bahasa wahidnya ulang tahun. Cuman kalau ke Nabi ulang tahun Nabi dia asa kurang nyaman. Maka tetap dengan ungkapan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun gambarannya kalau ada nang ulang tahun biasanya kita memberi apa biasanya kalau ada orang ulang tahun? Apalagi kalau orang yang kita sayangi ulang tahun, hendak lawan seseorang. Ini belum jadi lagi hanya hendak aja.
Lalu tahu tanggal kelahirannya, ulang tahun, mencariakan barang nang disukainya, sesuatu nang berharga nang disukai, supaya apa? Dibaliakan ke wadah inya dan inya senang. Jadi apa? Memberi hadiah kepada orang nang dicintai, nang disayangi. Itu siapa? Kalau saat ini kan kita anggap Nabi, ulang tahunnya Nabi, maulidnya Nabi adalah kita memperingati kelahiran Nabi. Atau dengan bahasa sekarang tadi apa? Ulang tahun. Lalu apa hadiah yang kita berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa nang pantas, apa nang cocok kita berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita? Kita memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa? Kalau makanan, apalagi cuma sebatas pisang biasa. Kemudian yang lain apa yang berharga menurut kita? Maka ada ulama yang ditakuni, lalu apa yang pantas kita beriakan wadah Rasul sebagai cinta kita untuk memberikan hadiah kepada Rasul? Apa kira-kira yang pantas? Maka kata ulama tadi, beliau mengatakan, sebenarnya tidak ada apapun yang bisa kita berikan untuk membalas kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang paling berharga dari kita, kita berikan untuk Rasul, maka itu masih belum bisa membalas kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berharga kita miliki saat ini? Ada sudah nong? Itu tanda-tanda supaya stop berarti itu sudah. Jadi antara tanda-tanda supaya stop kena ada piring lah bunyi treng ya bunyi piring kena. Artinya cukup sudah. Nah, ada bapak gorengan dulu. Asal jangan abahnya umpat guring. Abahnya lon mamanya umpat guringan nih selamat teman. Lalu kemudian apa hadiah kira-kira yang pantas? Ditanyakan kepada seorang ulama, apa kira-kira hadiah? Maka kata beliau, sebenarnya apapun yang kita berikan tidak ada yang pantas, tidak ada yang cocok. Karena apa? Begitu besar kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga rasanya kita tidak sanggup untuk membalas kebaikan beliau. Namun kata beliau, ada beberapa perkara yang mana intinya jikalau perkara itu menjadikan Rasul senang, itulah hadiah yang bisa kita berikan. Seperti saat ini kita kumpul mengenang, menyebutkan riwayat hidup beliau yang tadi dibacakan dalam maulid. Ini tentu maulah Nabi senang, maka ini adalah salah satu hadiah yang kita persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan adanya tasmiyah, dengan adanya anak-anak yang lahir tadi pas momennya ya, ada anak yang hanyar muncul-munculan, bayi-bayi yang muncul, itu termasuk membanggakan Rasul. Karena di hadis disebutkan ketika biasanya nikah, itu kan di dalam khutbah nikah, tazawwaju, kawinlah kalian, fa innani mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Kawinlah kalian supaya dapat anak, karena aku nanti berbangga di hari kiamat dengan banyaknya umat. Makanya yang belum kawin lah kasih kawin, biar bisi anak. Kalau bisi anak, kalau bisa jangan seikung, kalau bisa selosen. Kalau kawan, kenapa Rasul bangga? Kalau seikung misalnya, lalu nang pertama asal ada sanggup lagi, nang kedua cari nang kedua pulang nang sanggup. Ini ulun menyaranakan aja bang. Amun prakteknya belum jual lagi. Bangga Rasul seperti tadi bertambah umat. Kemudian setelah itu pulang apa? Lalu kita melakukan sesuatu yang mengajak kepada orang untuk supaya orang itu kembali kepada Allah dan kepada Rasul. Perkara yang menyenangkan Rasul, yang membahagiakan Rasul apa? Kalau kita kawa membawai orang. Kalau misalnya pertama dulu ada orang non muslim, lalu kita bawai muslim supaya masuk Islam, ini luar biasa menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah untuk mengajak orang kepada Islam. Nah, kita mungkin karena lingkungan kita seberataan muslim,
Kada dae kalau nang mengembawai orang ayo dakwah misalnya. Kada mesti harus berdakwah langsung diceramahi orang. Ada orang Kristen langsung ceramahi sini independen dari nyawa. Bukan orang gitu. Tapi berikan yang terbaik entah dengan akhlak kita lalu dia memperhatikan maka akhirnya dia ikut terpengaruh dengan Islam. Beberapa waktu yang lewat ulun ada ke daerah Paramasan. Ternyata daerah Paramasan itu banyak orang Dayak sekali. Dan Dayak di sana masih agamanya sebagian ada nang kadaba agama, sebagian ada nang masuk Kristen. Nah ternyata ada beberapa anak-anak yang mereka KKN, kuliah kerja daripada stay Darussalam, kemudian ditugaskan di sana. Dan ternyata hasilnya mereka Masya Allah bagus. Dengan mengulah maulidan walaupun seadanya, kemudian mengajari mengaji. Ternyata banyak orang-orang yang mau masuk Islam terpengaruh, tergoda dengan Islam. Melihat Islam yang bagus, baik, lalu akhirnya mereka timbul keinginan untuk masuk Islam. Dan kemarin sekitar berapa bulan yang lewat sebelum corona kejadiannya, ulun ke sana dengan beberapa pengurus NU dan mentalkin syahadat masuk Islam. Alhamdulillah. Ini sangat menyenangkan Rasul walaupun kada kita langsung, tapi ada beberapa orang yang bisa membawa orang masuk Islam. Ini luar biasa. Di dalam hadis Rasul mengatakan apa? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Allah memberikan hidayah dengan berkat engkau. Bisa engkau mengajak orang masuk Islam walaupun seikung aja, maka itu lebih bagus min humurin ni'am, daripada onta yang paling bagus, paling top. Karena di zaman itu kan onta itu binatang yang paling berharga. Kalau ini onta itu ibarat motor yang paling bagus. Apa motor yang paling bagus? Alphard kok. Yang paling nomor 1 Alphard. Pernah kan naik Alphard? Melihat di Jakarta aja nang apa anak Alphard tahu. Alphard itu mobil nang ya, kelas. Tadi dijemput adingnya Alphard bang tadi. Itu sudah nyaman benar, lawangnya membuka serongan. Makanya nang kada tahu tarik-tarik, ini kada usah ditarik, berjalan serongan. Ada picikannya. Imbah itu pulang Alphard itu biasanya lain Alphard itu Hammer, ada mobil nang khusus platnya H. Jadi H, imbah itu H1, H2, H3. Itu biasanya mobil Hammer. Hammer itu mobil larang juga. Hammer itu mobil nang kelas juga pulang, kelas bukan pengusaha. Jadi platnya sendiri H1, H2. Lalu ada orang tuan guru dibawain naik Hammer. Hammer kah Hammer kah ngarannya? Hammer. Motor. Ulun tidak pernah naik juga, alhamdulillah cuma tahu aja. Mudah-mudahan kan ada di sini ada nang nukar. Hammer itu artinya tukul. Mudah-mudahan kau nukar tukul. Ya kalau hammer itu kan bahasa Inggris. Artinya apa? Tukul. Pelatnya H1. Lalu ada tuan guru dijemput pakai hammer. Maja sidin nyamannya. Itu melihat pelatnya, ini apa? Pelatnya guru kalau hammer itu H1. Kalau kena nomor 2 pulang H2. Kena sampai nomor 3. Oh gitu kajian. Tapi kada nyaman juga sidin amun H1 dinaiki ditunggangi kada nyaman. Nang nyaman itu H5 nang nyaman juga sidin. Sekalinya Pak H5 nang nyaman dinaiki juga sidin. Bisa aja tuan guru naiki H5 jadi lebih nyaman daripada H1 H2 itu kan nyaman ya. Nah ini humurin ni'am, onta itu harta yang paling berharga, sehingga Rasul mengumpamakan kita bisa memberi hidayah, membawa orang masuk Islam itu lebih bagus daripada mendapatkan onta. Kalau saat ini tadi mobil lebih bagus kamu seikung aja, padahal kita kau membawa hidayah lalu masuk Islam, itu luar biasa. Nah saat ini kita kan kada kawat siapa yang kita bawai, alhamdulillah berataan muslim, berataan
Kada kalau nang kada muslim, muslim sih ikong. Muslim sih ikong. Panitia yang Masya Allah paling banyak bergerak di langgar ini ya, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan beliau, memanjangkan umur beliau, mensehatkan badan beliau sehingga supaya bisa terus berjuang untuk majelis ini. Sekarang majelis ini bisa berkembang terus berkat beliau dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ini Rahman, Rahim, siapa lagi? Kawanannya siapa? Dan teman-teman, Masya Allah ya, sampai hari ini majelis bisa berjalan luar biasa, dari asalnya orangnya sedikit sampai akhirnya berbanyak-banyak, alhamdulillah. Dan insya Allah karena ini untuk selanjutnya malam Selasa siap hadir pulang, siap tiap malam Selasa hadir, takbir. Jihad kita. Jihad itu kada mesti perang. Ini saat ini kan rame Habib Rizik hendak datang. Siap ke Jakarta? Siap kalau ada nama ongkos sih. Kalau ada ongkos, siap menjemput Habib Rizik? Nang halus siap. Nang tuh apa pikir dulu. Ya. Kada apa-apa kita kada menjemput, tapi hati kita bersama beliau. Ya. Perjuangan beliau kita harus teguh. Ya. Tapi ulun kadang bicarakan Habib Rizik. Yang penting tetap hati kita bersama beliau. Itu saja. Ya. Apa tadi? Memberikan hidayah. Dengan berkat kita bisa berdakwah, membawa seikung aja misalnya. Nah saat ini alhamdulillah sudah muslim beratan kedua sudah. Semuanya sudah dalam agama Islam. Maka bagaimana kalau seperti itu kita mengajak orang-orang yang jauh dari agama, orang yang lalai, orang yang lupa, maka kita bawa ini. Ini menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini ada acara di Musalla Islahul Ummah, perayaan Maulid, kemudian ada acara tasmiyah, kemudian ada yang mengaji Al-Qur'an, kemudian ada mau'izatul hasanah, ada nasihat, lalu pian bawaan. Ada orang yang kada pernah kelanggar, Ibu. Kita kelanggarnya, Bapak, makanan dilanggar kita. Mendengar makanan maunya, sekali sampai harus bermaulidan. Hendak keluar tasupani sudah duduk, maka pian membawa itu sudah dapat pahala walaupun nang datang terpaksa tadi diakali supaya mau datang, maka itu sudah pahala pian. Kenapa? Mandalla ala khairin kafa'ili. Orang yang menunjukkan terhadap kebaikan maka sama seperti orang melakukan kebaikan. Datang terpaksa walaupun tadi datangnya terpaksa, ini sudah pian yang membawa dapat pahala. Maka luar biasa. Apalagi datangnya senang hati pulang. Ulun alhamdulillah dapat satu membawa orang malam ini. Satu aja ulun. Yang lainnya ini mungkin Rahman yang membawa berataan datang sini. Si kung aja nang ulun bawa. Itu nang di ujung itu nang ulun bawa. Haji Mustafa ulun bawa. Kalau Haji Muji sudah tahu. Dan imbe itu datang imbe berdua. Ulun bawa, ulun undang pas Rahman menyebarkan apa tuh? Pengumumannya kah? Lalu ulun kirim ke beliau. Jurang malam ini hadir. Sekalinya Masya Allah datang. Tadi pas maghrib menelponi, Ustaz, anak ke rumah antum. Alhamdulillah dapat ulun pahala hari ini. Seikung dia. Apalagi pian kayak nang lain-lain, nang panitia, beundangan, bakiawan, diumumkan, lalu datangan orang. Walaupun nang datang tadi macam-macam niatnya, ada nang hendak makan benar aja, ada nang hendak umpat baguring-guring baleng dilanggar misalnya, ada nang macam-macam kada apa-apa, tapi dia mau datang itu sudah luar biasa menyenangkan. Rasulullah mengajak orang kepada majelis ilmu itu menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk selanjutnya kita berdakwah membawa orang untuk hadir ke majelis ilmu. Terlebih saat ini kenapa orang-orang non muslim wani ma'anwi kita. Kita saat ini kan mendengar berita tentang orang yang menghina kepada Rasulullah. Kenapa? Faktornya ada dua di kalangan kita. Kita ini tetapi menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita tegas, kalau ada macam-macam kita sudah menjalankan, maka orang kedua ini macam-macam. Kita harus ajaran Rasulullah kita jalankan dulu sehingga orang kada wani. Nah, di antara faktor kenapa orang wani karena kita ada lemah sehingga orang akhirnya wani. Makanya kata salah satu ulama kan kita perkuat, kita perkokoh
keislaman kita, pendidikan kita, supaya kita kau mengamalkan. Kalau kita mengamalkan maka orang tidak akan berani. Jadi jangan sampai ada terulang lagi nang gambar-gambar karikatur nang menyakitkan umat Islam, menyakitkan, menghina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus menghilangkan yang seperti itu, jangan ada lagi usaha. Itu dengan cara kita kita kuatkan keislaman kita. Nang tadi pina pangoler datang ke majelis kita bawa, ya ayo kita umpatan mengaji. Kada apa-apa umpat aja. Kada paham dah. Kada apa-apa, kada paham, duduk aja. Kada nyaman di hadapan guru. Kada apa-apa, aman koler di hadapan, di belakang guru. Di belakang ini ya, amun koler di muka, di belakang kada apa-apa, asal hadir. Nyamannya sudah kan disiapkan, langgar sudah disiapkan tempatnya, kemudian kada ada dipungut biaya mengaji, sudah gitu pulang kada dipungut biaya, diberi makan pulang batuntong, walaupun cuman roti sebuting, gepeng pulang rotinya. Habis terduduki mungkin jadi gepeng itu rotinya. Imbah itu diberi kopi pulang, alhamdulillah nikmat, dapat ilmu, dapat kopi, dapat wadai. Bulik kau pakai salon umanya. Kenapa tadi? Alhamdulillah. Kenapa? Guru menganjurkan. Menganjurkan apa? Kawin pulang. Oh. Langsung berdauran cegernya. Dengan apalagi nang kita baca di dalam majelis kita setiap malam Selasa ini tentang apa? Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hari ini, malam ini ulun kada tapi banyak. Karena apa? Kita setiap malam Selasa sudah mulai kita mengenal pribadi Nabi, mulai rambut Nabi kita kenalkan, alis Nabi kita kenalkan, telinga Nabi, muha Nabi, dijelaskan sudah. Kayak apa lagi? Makanya kalau salah satu ulama mengatakan, la yatawassalu liktisabi af'alin nabi wa akhlaqin nabi illa bil i'tina, bisyiddatil i'tina. Tidak akan sampai kita untuk bisa memperoleh bagaimana mengetahui pekerjaan nabi, perbuatan nabi, akhlak nabi, kecuali dengan kita sangat-sangat memperhatikan. Wala yatawassalu bil i'tina illa bisyiddatil mahabbah. Tidak mungkin kita akan perhatian kalau bukan karena cinta. Ada urutannya. Wala yatawassalu ilal mahabbah, tidak akan sampai kepada cinta Nabi illa bi katsrati salati ala nabi, kecuali dengan banyak berselawat. Rancak berselawat maka akan timbul cinta. Kalau sudah cinta maka akan perhatian dengan af'alnya Nabi, pekerjaan Nabi, akhlaknya Nabi, kemudian apa-apa yang istimewa pada Nabi akan kita perhatikan semuanya. Sehingga dalam kehidupan semuanya yang jadi panutan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa malam Selasa? Tinggal bawa kitabnya ngarannya Wasailil Wusul ila Syamailir Rasul. Kalau koler jua membawa kitab, duduk aja, duduk manis. Duduk manis, duduk manis sambil membawa gula dan kopi serongan. Allah, nyaman aja ya. Nah, kalau sudah rajin mendengarkan tahu bagaimana. Terakhir bab yang kita baca apa? Tentang kekuatan Nabi. Ya kalau kekuatan Nabi, kuat fisik dan kuat juga segi kelaki-lakiannya, jantan Nabi. Kayak apa kuatnya Nabi? Fisiknya Nabi, disebutkan kekuatan Nabi. So, kalau kita tahu Nabi kuat, maka kita timbul mulai cinta, tambah cinta, tambah cinta, tambah cinta. Kalau sudah cinta, lalu timbullah keinginan mengumpati apapun yang ada diri Rasulullah SAW. Kan pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Itu sudah maklum. Kalau kada kenal, kada mungkin sayang pian. Makanya wah ini banyak orang ramai kenalan lewat Facebook, lewat apa tuh? Facebook, EG, WA, bagi-bagi status. Status asalnya bujang berubah jadi status satunya kawin berubah jadi bujang.
Kenalan dulu, kenal tahu lalu timbul cinta. Begitu juga kita lawan Rasul, kenali Rasulmu, kenali Nabimu, kenali Habibmu, maka kamu akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari yang ringan-ringan kita lakukan. Kekuatan Nabi bagaimana kemarin disebutkan dalam kitab itu, Nabi itu ada di zaman Rasulullah itu ada seorang laki-laki yang kuat dalam gulat. Kada pernah kalah, ngarannya Rukanah. Malam Selasa yang lewat kita mengaji. Tapi ini ulun ulangi karena mungkin sebagian kada. Mudah-mudahan salah sana akan datang hadir berataan ya. Karena kalau kada bisa kitab bepadah aja tapi ini. Karena diusahakan. Mungkin ada donatur yang siap menukarakan. Karena kitab, kalau kita menyumbang kitab itu insya Allah pahalanya sampai akhirat. Selama kitab itu masih dipingkuti, dibaca, Allah pahala mengalir terus. Makanya orang-orang di Saudi, di Mekah itu banyak sodakohnya apa? Kitab. Tolabul ilm yang kada bisi duit, berapa? Nang kada bisi duit, nak nukar kitab kada sanggup, tukaran. Itu orang-orang di sana sukses. Nah, siapa tahu mungkin di sini karena banyak juga donatur nang siap membantu kalau ada nang para pelajar, para orang-orang hendak menuntut ilmu kada bisi kitab. Alasannya kenapa kada hadir? Kada bisi kitab aja. Padahal sebenarnya biar kada bisi kitab pun kada apa-apa. Cuman supaya semangat juga, aja pian tenang aja, ulun nukarakan pian. Sini duitnya. Ulun nukarakan aja pian, duitnya juga tetap. Ya. Ada seorang ahli gulat hebat benar, kada pernah kalah. Lalu kemudian pas suatu hari berdapat lawan Nabi. Imbah itu berpender, berdapatan, lalu di tengah jalan ini kada ada orang. Ya. Di Syib, salah satu jalan antara dua gunung berdapat. Lalu ujar Nabi, ya Rukanah, ikam kalau seandainya aku kalahkan gulat mau kada Islam? Jadinya ya, siap kalau memang kalah. Akhirnya sudah sepakat, gulat pertama kali gugur sudah kalah. Ujarnya sakada mungkin kalah nih lawan Nabi. Kenapa selama ini kada pernah kalah? Orang yang hebat, jauh-jauh orang luar datangan. Kayak petinju ini kenapa? Ditantang dari orang luar, kalahan berataan. Ternyata Nabi, kau mengalahkan Nabi, awak pulang kada isanya kada nang kayak inya kekuatannya. Ayo ulangi bahasa pulang. 2 kali kalah pulang. 3 kali sampai akhirnya kada yakin 2 kali. Ada mungkin kalah nih. Innal amruka ajib katanya. Heran. Lalu ujar Rukanah, ayo kita ulangi sekali lagi. Akhirnya 3 kali gulat kalah. Aduh, ya. Bingung. Tapi ternyata kada mau jawab Islam padahal sudah tadi janji. Inilah memang kadang-kadang kan hidayah kada kau dipaksakan. Kemudian ada lagi laki-laki yang namanya Al-Juhami. Ini juga terkenal ahli gulat. Bahkan pernah saking kuatnya orang ini, kulit dijajak, batisnya dijajaknya kulit sapi dijajak, lalu ditarik oleh 10 ikung orang. Kulit sapi tadi inyan jajak aja lawan batisnya berdua buting, ditarik oleh 10 ikung, kada singgarakan kada obral. Bahkan akhirnya Pak kulitnya nang rabit gara-gara ditarik tadi, saking kuatnya. Apa kalau wah ini tuh huluk apa jarang tuh? Kemos tapi ini tuh kayak huluk ya. Raksasa hijau. Tahu Samson kan? Samson itu ada yang menyebutkan Nabi itu. Di zaman Bani Israel ada ceritanya, tapi itu cerita Bani Israel. Lalu kemudian terdapat lawan Nabi juga belum ditantang oleh Nabi. Atau mungkin riwayat lainnya menantang Nabi. Dengan tadi perjanjian kalau kalah beriman juga. Sekali hanya dikalahkan kada mau juga beriman sekali. Tapi di situ membuktikan Nabi itu sangat kuat. Cuman kada ditampakkan kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu menambah kecintaan. Orang nang ketujuh kekuatan, orang nang tujuh apa suka dengan apa jorong to? Binaraga, olahraga nang mau ulah awak beotot, mau ulah awak suspek kan katanya. Hah?
suspek. Maka dengan mengetahui Nabi seperti itu ikut jadi cinta. Oh ternyata Nabi pun suka olahraga. Kemudian selanjutnya tentang kekuatan Nabi yaitu apa? Dalam melakukan hubungan. Tapi ini semalam kan sudah ulun sampaikan 17 tahun ke atas sebenarnya masalahnya. Karena berkaitan dengan masalah dengan babinya. Tapi intinya Nabi pun kuat dalam masalah itu. Nah mungkin yang hobi kawin bisa mencontoh kepada Nabi seperti di sini. Hobi kawin. Allah. Bahaya hobinya kawin. Nah, setengah 11 parak sudah. Jadi tingkatannya tadi apa? Pertama, kalau ulama mengatakan la yatawassalu liktisabi af'alin nabi wa akhlaqin nabi illa bisyiddatil i'tina. Tidak bisa sampai kita untuk memperoleh bagaimana af'al nabi, perbuatan nabi, akhlak nabi kecuali dengan syiddah, bersengatan kita memperhatikan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan tidak akan sampai kita kepada i'tina, wala yatawassalu ila i'tina illa bisyiddatil mahabbah. Tidak akan sampai kepada yang namanya perhatian kecuali dengan bersengatan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yatawassalu ila syiddatil mahabbah illa bikathrati shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan sampai kepada yang namanya mahabbah, cinta yang bersengatan kecuali dengan banyak bersalawat, kecuali dengan banyak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbanyak inti daripada setiap kita memperingati adalah tujuannya kita memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah banyak bersalawat, pian apalagi rutin, itu akan timbul keinginan untuk mencintai Rasul. Kalau sudah timbul cinta kepada Rasul, maka akan perhatian dengan apa-apa ya sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama yang ingin kita berikan hadiah kepada Rasul, yaitu adalah dengan memperhatikan saudara kita untuk bisa kembali. Yang lalai, yang lupa, yang lengah dengan agama, ayo kita bawa, ayo sama-sama kita. Jangan disalahkan, bah nyawan ini kena sembahyang, tapi bawa, ayo sama-sama kita masuk surga, yuk. Kemana? Tuh dilanggar kita sembahyang. Dakwah dengan cara yang menjadikan hati sejuk kepada yang dibawa. Itu yang pertama, hadiah yang kita berikan. Kemudian yang kedua, yaitu hadiah yang selanjutnya yang juga bisa menyenangkan Nabi adalah apa? Mengamalkan tadi sunnah-sunnah. Maka belajari apa-apa yang menjadi sunnahnya Nabi, kemudian kita terapkan di dalam pertama dulu rumah tangga kita masing-masing. Ini sering sudah disampaikan berulang-ulang, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Dan perlu diketahui ini adalah hadiah yang berharga juga buat Rasul. Menjadikan Rasul senang dengan kita mengamalkan sunnah. Kada perlu banyak tunggal dikitan dulu. Di rumah itu mulai dengan apa? Kita kan di rumah guring, imbah guring kena bangun. Maka mulai dari bangun guring, apa kira-kira sunnah Nabi yang kau kita amalkan dulu? Kada usah baca berat-berat. Aman sembahyang 1000 rakaat berat. Puasa tiap hari berat. Maka yang ringan dulu apa? Yang bisa kita laksanakan dengan membawa kepada anak-anak kita, bini kita, dan orang-orang yang di rumah tangga kita. Bawa. Bangun guring. Tengah malam kada kawa mungkin bangun kan. Masih berat bangun malam. Karena bangun malam ini adalah da'bus solihin. Kebiasaan orang-orang soleh. Tradisinya orang-orang para aulia. Nah kita mungkin belum mencapai, tapi kita berusaha, ada azam, ada keinginan untuk bisa bangun malam. Tapi kalau belum bisa, niat dulu. Nah kalau memang kada kawa, maka cukup di waktu subuh kita bangun dengan memulai apa sunnah Nabi yang kita lakukan dulu. Ketika Nabi bangun, apa yang beliau lakukan, maka itu yang kita umpati dulu. Setelah bangun lalu kemudian apa lanjutkan, bagaimana apa sunnah Nabi, itu kita umpati semampu kita dan juga kita terapkan kepada keluarga kita.
yang ringan, yang gampang. Insya Allah ketika kita memulai daripada sesuatu yang kita kawa, maka kena akan berlanjut kepada yang asalnya berat menurut kita, kena akan jadi gampang. Itu cara untuk kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan dalam satu hadis, "Lau taraktum sunnata nabiyyukum la khiftu la dalaltum." Atau kama qala Rasul. Seandainya kalian banyak meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, maka yang nanti ditakutkan apa? La dalaltum, kalian akan tersesat. Makanya saat ini kan ada sebagian ulama yang mengatakan, kenapa kita banyak lemah? Karena kita banyak meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Maka dari itu salah satu hikmah peringatan Maulid adalah kita kembali mengenang pertama jasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan hadiah yang terbaik, kemudian apa? Kembali menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kawan yang mengamalkan, jangan ditawakan, malah diberikan semangat. Oh, Masya Allah. Seorang belum kawa, biar ia dulu. Kan ada kadang-kadang sunnah yang menurut kita aneh, asing di mata kita, lalu kita melihat orang mengamalkan itu, lalu kita jadi sambatan seakan-akan inya salah, padahal kita nang sebenarnya nang kada kau mengamalkan. Ya. Maka kita jangan menyalahkan orang yang mengamalkan sunnah. Alhamdulillah sudah 10.30 tepat. Jadi setengah jam lebih, sudah 45 menit. Ulun perhatikan tadi, kiranya cukup aja sudah. Ya. Karena tambah malam bukannya tambah panas, tapi tambah ngantuk. Ya, itu aja dari ulun. Kita memberikan kado, hadiah yang terbaik untuk Rasulullah dengan tadi mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah, berdakwah untuk mengajak kepada Allah, kemudian menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Yang terakhir sedikit, yang ketiga daripada kado yang terbaik kita berikan untuk Rasul, itu kita mencintai orang-orang saleh, membantu orang-orang yang beriman, terutama kepada para ahlul bait, keluarga Nabi dan orang-orang saleh. Maka kita bantu semampu kita. Seperti ada majelis atau ada kegiatan agama, maka hendaklah kita berusaha membantu. Jikalau tidak mampu dengan tenaga, maka dengan pikiran. Kalau tidak mampu dengan pikiran, maka dengan dana. Pokoknya jangan sampai malah kita kadang membantu kemudian menyambat pulang. Kata Imam Sya'rawi, beliau mengatakan, illam tastati an taqulal haq fala tusaffik lil batil. Kalau kamu tidak bisa membantu menolong sesuatu yang benar, maka janganlah bertepuk tangan untuk kebatilan. Kalau memang kada kau membantu yang baik, maka kamu berdiam. Jangan malah menyalahkan yang bagus-bagus, yang baik. Orang melaksanakan majelis, hadir ke majelis, seorang sudah kada mau menyambat pulang orang yang hadir, maka jangan, diam sudah. Kalau memang kada kawa. Tapi kalau kawa, lebih bagus bantu, tolong, seperti majelis-majelis yang ada di kampung-kampung, seperti di sini, maka bantulah. Entah dengan tenaga, entah dengan pikiran, atau apa saja, yang penting ada kita peran serta bantuan kita untuk agama kita. Sebagaimana semut ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar oleh Raja Namrud, itu kan goncang malaikat, ya Allah ini Khalil, Khaliluka, kekasih engkau Nabi Ibrahim, cagar dibakar hidup-hidup. Malaikat gempar, api menggulugur. Lalu kemudian Allah pun tidak menjawab apa yang dikatakan, dia menjawab itu, masih belum berikan jawaban. Nah, di antara yang membantu mematikan api adalah semut. Samut berkumpulan lalu mencari banyu hendak memati api. Oleh cacak ditawakan cacak, cacak kenapa nyomot mbon apa? Banyu samut aja halus membawa banyu, kesan apa? Kayak apa nak mati api? Ditawakan cacak malah kan ceritanya itu meniup, menyerang. Makanya kan kalau ada cacak kita disuruh menangkapi mati. Kalau ada samut jangan. Samut kita ya kalau berusaha itu jangan dimati, malah diberi makan. Karena samut. Lalu samut menyahuti lon cacak, cacak, kami memang kada mungkin mematikan api karena apinya jangankan samut, manusia aja kada kau, karena waktu itu sebutkan apinya itu tinggi luar biasa. Nyaraknya luar biasa. Ujar samut, kami memang kada mungkin, tapi kami nanti
Kami berharap nanti kalau seandainya ditanya oleh Allah, apa peran serta kamu membantu agama, maka kami telah menunjukkan bukti, walaupun hanya sedikit kami membantu dengan setetes air. Ikam cacakai ke dan membantu malah menghancurkan agama. Awasi kami. Nah, jadi jadilah semut walaupun sedikit membantu. Ketika itu Nabi Ibrahim hendak gugur parak sudah lawan api, malaikat gempar. Ya Allah, ke apa khaliluka? Ujar Allah, lihat apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Kita lihat. Lalu kemudian malaikat diutus oleh Allah. Kemudian ini para lawan api betatai sudah malaikat lawan Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, Allah yukri'uka salam. Wahai Ibrahim, Allah salam mengirim salam kepada Allah dan mengatakan, kamu mau apa sekarang? Minta apa? Allah memerintahkan saya untuk mengabulkan apa yang engkau pintaskan. Lalu Nabi Ibrahim menjawab apa? Ujar Nabi Ibrahim, amma ilaika, adapun kepada engkau wahai malaikat, aku kada perlu napa-napa. Kada perlu ikam malaikat. Ini malaikat bertawar diri datang sudah, ayah hendak kenapa ikam? Hendak dibalikkan negeri Palestina ini, balik langsung malaikat. Tapi Nabi Ibrahim kada. Lawan ikam aku kada perlu ujar Nabi Ibrahim. Amma ilallah, adapun kepada Allah, maka Allah tahu apa yang aku perlukan saat ini. Jadi kada perlu juga aku minta, cukup Allah sudah tahu apa yang aku perlukan. Ini keyakinan yang mantap 100%, kada dapat ragu-ragu. Maka dari situ Allah berfirman, Kul nar ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah, salaman ala Ibrahim. Dingin bukan hanya dingin tapi selamat, memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di dalam api tadi Nabi Ibrahim kenyamanan, dingin. Subhanallah. Ini ya keyakinan yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu terakhir tadi apa? Kita memberikan manfaat untuk orang lain, membantu terutama kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Bahkan secara umum kepada muslim siapapun kita membantu. Selama kita bisa membantu maka kita bantu. Ya. Belum kira cukup dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita laksanakan malam ini dan semoga diterima qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal ibadah kita yang diterima di sisi Allah dan menjadikan Rasulullah senang kepada kita seberataan dan menjadikan kita nanti mendapat syafaatnya Rasulullah, diakui sebagai umatnya Rasulullah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya itu aja dari ulun. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Dan tahlil. Dan kalau ada yang benar maka itu dari Allah, kalau ada yang salah memang dari ulun sebagai hamba yang dhaif. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.